Ya, pengalaman minggu lalu, eh, ini materi kan harusnya untuk 2 SKS ya, sehingga terkejar-kejar. Sehingga tadi saya seleksi, eh, kita tidak masuk ke membuat laporan keuangan. Nanti apa untuk ujiannya? Ujiannya tidak termasuk membuat laporan keuangan, tapi karena nggak mungkin ya. Jadi eh, ujiannya multiple choice ya. Soal dasar soal dari saya cuma 15 soal. Ya, jadi 15 soal itu per soal saya hargai 5 poin, sehingga kalau benar semua dapatnya 70 ya. 15 kali 5 ya 75 ya, 75. Dapatnya 75 itu A, atau nanti saya konversi nilai berapa dikali 100 per 75 kan sama dengan 100% ya. Nah, fokusnya itu nanti di laporan keuangan. Pertanyaan-pertanyaannya multiple choice, fokusnya di laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi, ya kan. Terus eh, aliran uang, apa tadi ya? Kok lupa ya? Kalau udah capek ini nih. Laporan laba rugi dan neraca, kemudian eh, cash flow apa? Cash flow atau kas ya, kas. Administrasi itu kas ya, aliran uang di kas bank ya. Terus satu lagi nanti titik impas materinya minggu depan. Oke, kita mulai yang ini, laporan keuangan. Jadi ini termasuk materi yang akan diujikan, eh, bahwa kita menyelenggarakan administrasi atau catat mencatat, simpan menyimpan arsip gitu kan. Nah, tapi kayaknya fokusnya di arus kas ini. Arus kas ini, eh, minggu lalu sudah saya tayangkan contoh arus kas apotek rumah sakit USU ya, seperti itu. Itu tidak standar, tapi standar plus kreativitas gitu, sehingga secara otomatis arus kas yang bercampur aduk itu menjadi dipilah-pilah di udah proses akuntansi, dipilah-pilah proses akuntansi, akhirnya saldo akhir saldo akhir tanggal 31 Desember itu sudah terkumpul elemen-elemen untuk membuat laporan keuangan yang terdiri dari apa namanya, neraca dan laporan laba rugi gitu ya. Nah, inilah intinya, laporan laba rugi dan neraca plus nanti materi minggu depan analisis impas. Itu tiga itu. Eh, karena cuma satu SKS, saya soalnya cuma 15 soal. Jadi per soalnya punya bobot 5 poin. Oke. Ini yang kayak gini, ini teori. Ini paling kalau sempat baca ya untuk dibaca untuk pemahaman, menambah pemahaman. Karena multiple choice ini dihafalkan juga terlalu banyak yang mau dihafalkan. Jadi harus ada pemahaman atau logika kita udah jalan, gitu. Logika kita harus jalan sehingga bisa berpikir mana pilihan satu yang benar di antara 5 gitu. Ini eh, kita mulai mendalami neraca ya. Neraca itu terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva itu harta-harta nyata. Jadi setiap ada data harta nyata itu aktiva gitu. Seperti kas bank. Itu di kas ada berapa?
100 100 ribu misalkan, dihitung 100 ribu gitu. Di bank ada berapa? Di bank ada 20 juta gitu kan. Mana rekening korannya? Ditengok rekening koran pas 20 juta gitu. Terus perbekalan kesehatan itu kan di gudang ya, di gudang plus plus di pelayanan, di ruangan pelayanan. Itu kalau dihitung sesuai dengan nilai yang tercantum di aktiva ini. Piutang juga gitu. Piutang itu data bahwa barang kita dipinjam orang gitu. Nah, bukti dipinjam orang ini ada ada tanda terimanya gitu ya. Akan dibayar akhir bulan. Itu jelas. Biaya dibayar di muka. Nah, biaya dia dibayar muka itu contohnya kontrak rumah. Kontrak rumah itu biayanya kontrak rumah kan nggak mungkin bulanan ya seperti mahasiswa kontrak itu. Jadi kontrak rumah itu bisnis, jadi harus kokoh di situ. Jadi kalau misalkan per bulan, bulan ini ternyata anu eh, pasiennya meludak gitu ya, sampai hampir tak tertangani, bulan depan nggak boleh disewa, bagaimana gitu. Jadi minimal 3 tahun. 3 tahun itu berarti kan dari hari ini 3 tahun ke depan sudah dibayar, makanya disebut dengan biaya kontrak dalam kurung sudah dibayar di depan untuk 3 tahun ke belakang gitu ya. Udah 3 tahun ke belakang. Nah, terus pajak dibayar di muka ini sama. Pajak itu kan setiap diperhitungkan setiap bulan Maret ya, laporannya. Tapi perhitungan pajaknya dari Januari sampai Desember. Nah, mulai Januari itu udah diangsur, padahal akan dijatuh tempokan pada Desember akhir tahun gitu. Eh, Makanya dikatakan pajak dibayar di muka, belum diperhitungkan. Jadi itu masih kekayaan. Ya. Jadi misalkan pertanyaan, eh, ini tanda terima apa ini, gitu kan? Ini tanda terima setoran pajak, gitu. Oh, berarti itu tuh bernilai uang. Ya. Tanda terima setoran pajak itu bernilai uang. Nanti ketika akhir tahun Desember gitu ya, setoran pajak sudah per bulan tuh sudah terkumpul misalkan 200 ribu gitu. Terus pajaknya 210, ternyata dihitung 210. Nah, kita sudah punya uang 200, tinggal menambahkan 10 ribu, sudah lunas gitu. Berarti 200 ribu kan bernilai uang, meskipun dia tanda terima setoran gitu. Surat berharga juga demikian. Surat berharga itu kalau kasnya terlalu banyak uang, termasuk di bank, diambil sebagian, didepositokan gitu. Jadi aman, aman dan ada jasa jasa deposito gitu. Nah, inventaris oke lah, inventaris kan meja kursi segala macam bisa dilihat ada barangnya gitu. Ya. Nah, harta tak berwujud ini yang anu ya terpaksa apa ya mau nggak mau dicantumkan. Harta kok tak berwujud nih bagaimana gitu. Nah, ini gambarannya misalkan eh, kita punya apotek dua, yang satu di Jalan Jamin Ginting, yang satu di Jalan Universitas. Memang Jalan Universitas itu kelihatannya besar gitu kan, lengang lagi, artinya enak untuk berkendaraan. Tapi kalau kita punya apotek dua, satu di Jamin Ginting, satu di apa di Jalan Universitas itu, eh, jadi apa ya? Tadi harta tak berwujud ya. Ya. Nah, itu kita duanya kita sama-sama investasi 100 juta gitu. Dijamin kita 100 juta, di channel universitas 100 juta. Itu setelah 2 tahun gitu kan. Setelah 2 tahun nilai nilai kita investasi kan 100 juta. Eh, Nah, dihitung ulang semuanya dari bangunan sampai ke apa barang dagangan gitu. Yang dijamin Ginting itu nilainya total 200 juta.
yang di Jalan Universitas total sama persis pula 200 juta. Tapi kalau dijual di Jamin Ginting itu bisa laku 300 juta. Padahal nilai realnya 200 juta, tapi 300 juta laku. Yang di Jalan Universitas realnya 200, orang maunya cuma 150 gitu. Nah, itu yang kelebihan 100 yang dijamin Gintung itu harta tak berwujud itu. Karena apotek itu laris, terus anu otomatis kan pasiennya banyak, itu harganya melebihi harga real. Kelebihan harga real inilah namanya harta tak berwujud. Nah, itu kalau kalau berebut warisan ya itu dihargai gitu. Kalau mau kau milih di situ, ya meskipun nilainya 200, itu udah kamu sudah dapat 300 nah, gitu. Nah, sekarang pasif. Pasifa itu kalau aktiva tadi harta, pasifa itu sumber dari harta yang ada di aktiva. Pasifa itu sumber harta yang ada di aktiva. Jadi wujudnya sudah nggak ada. Ya, misalkan eh, hutang perbekalan kesehatan, barang dagangan lah ya, barang dagangan karena ada barang macam-macam yang bebas, yang consumer good segala macam. Utang ke PBF ada 10 PBF ini totalnya 100 juta gitu. Terus barangnya ada dalam fakturnya gitu kan. Ada dalam faktur-fakturnya terus gimana nih barang-barang ini mana nih kok nggak nampak gitu kan. Ya udah nggak nampak orang sudah berputar kan. Sudah berputar sehingga sehingga eh, wujudnya sudah beda dengan wujud semula gitu. Nah, seperti itulah namanya sumber harta gitu. Yang jelas Aktiva ini banyak hartanya. Dari mana barang dagangan ini? Itu dulu utang. Data utangnya ada di dokumentasi gitu. Seperti itu. Demikian juga atau utang utang bank jangka pendek. Jangka pendek itu kurang dari 1 tahun ya. Jadi utang di bank terus eh, ditanya nih utangnya sekian, 220 juta. Kemana aja nih uangnya gitu. Udah nggak ada. Ya. Di kas bank paling ada cuma 2 juta gitu. Padahal utangnya 20 juta. Nah selebihnya kemana? Ke perbekalan kesehatan. Atau ke inventaris juga bisa. Atau diutang orang ya. Diutang orang kan jadi barangnya udah nggak ada, uangnya juga belum dibayar gitu kan. Nah seperti itu. Utang jangka panjang sama ya. Modal, modal itu ya, modal itu ya modal awal kita menaruhkan modal 50 juta itu ya sudah nggak ada duitnya, sudah berubah. Demikian juga laba. Laba, katanya laba 50 juta nih. Kenapa di kas hanya ada 10 juta gitu? Di kas ditengok cuma ada 10 juta. Padahal labanya katanya 50 juta. Kemana yang 40 juta? Nah, itu terdistribusi di perbekalan kesehatan, di piutang juga ada. Terus di surat berharga tadi di deposito kan juga ada gitu kan. Inventaris ya seperti itu ya. Kalau harta tak berwujud ya nggak ada. Barangnya nggak ada, hanya nilainya aja ada. Seperti itu ya. Nah ini misalkan anu pertanyaan di soal misalkan aktiva adalah eh, kelompok harta yang real ada gitu kan. Didefinisikan sepertinya begitulah ya. Terus pertanyaan, mana lima, lima di antara lima di bawah ini yang termasuk aktiva gitu. Misalkan lima itu hutang perbekalan, hutang bank, terus modal, laba ditahan, terus surat berharga. Yang mana yang termasuk dalam aktiva? Surat berharga, Pak. Surat berharga. Ya, ya. Nah, ini nanti kan uh, usianya nggak boleh buka buku gitu kan. Jadi
ngapal juga nggak mungkin. Nah, logika dipakai gitu. Definisi bahwa harta itu nyata ada, kalau pasifa itu sumber harta, tidak ada secara nyata lagi gitu. Gitu ya. Nanti seperti itu soalnya kira-kira. Terus harta sama dengan sumber harta itu rumusnya. Karena harta awalnya dari sumber harta gitu. Makanya kalau neraca tidak balance, ada yang salah gitu. Ya, nih, seperti ini yang kemarin juga udah seperti ini. Nah, Fisar, eh ya ini persemua dasar alternatif neraca yang atas ini apa nih? Neraca di neraca dapat dianggap sebagai sebuah gambaran persamaan dasar akuntansi yang diikhtisarkan. Oh, ini minggu yang lalu kan udah ya. Contohnya begini. Ya paling sederhana kan ini ya. Modal distorkan, terus distorkan uangnya kan langsung masuk ke kas atau bank. Jadi ya balan, modal distorkan, uangnya ada di kas atau di bank. Terus ya neraca paling sederhana ini. Nah ini kan aliran dana di kas, ya. Aliran dana di kas, strip bank ya, selalu gitu. Kalau jumlahnya besar masuk ke bank. Kalau jumlahnya untuk eceran-eceran kembalian balikan duit, nah itu di kas gitu ya. Karena eh, untuk keamanan. Jadi ini gambaran yang tadi atau kemarin ya, bahwa di kas ada 100 itu modal awal. Terus dibelanjakan antara lain untuk kontrak rumah. Gitu ya. Kontrak rumah 3 tahun, setahunnya 7,5 juta. Baru dibayar 15 juta. Kenapa kok ini namanya baru dibayar? Karena ini di kas ini keluar dalam kurung tuh kalau Excel kan negatif ya, keluar. Jadi keluar 15 juta untuk bayar kontrak rumah. Nah, gitu. Makanya saldonya tinggal 85 juta gitu. Ya. Nah, terus kontrak rumah tetap nilai real 22.500. 22.500.000. Sudah dibayar 15 juta, maka di di pasifa lahir hutang 7,5 juta. Ya, jadi hutang seperti itu. Terus kita berjalan terus sampai saldo satu, sampai saldo. Saldo ini merupakan posisi keuangan yang dari sana apa, yang di sana terdapat elemen-elemen untuk membuat laporan keuangan. Gitu. Ya, jadi ini eh, gambarkan sebagai apotek yang baru buka. Pada posisi saldo ini adalah posisi sebelum buka, posisi neraca sebelum buka. Terus terjadilah apa transaksi keuangan, ya. Baik uang masuk maupun uang keluar. Seperti ini misalkan eh, beli obat beli obat satu, berarti ada beli obat dua ya. Ya, beli obat satu itu belanja sebelum apotek buka. Jadi ada uang 85 juta, terus belanja obat 60 juta. Padahal obat yang masuk itu 75 juta. Sehingga ada selisih 15.
15 belum dibayar menjadi hutang gitu. Ya, menjadi hutang. Saldo ini tadi yang menjadi elemen merupakan elemen-elemen dari eh, neraca awal tahun gitu. Terus berproses sampai di neraca bukan di saldo akhir tahun ini merupakan elemen-elemen untuk membuat neraca dan perhitungan laba rugi gitu ya. Ya, kemarin minggu lalu kan udah ya. Kas yang 34,5 juta masuk ke neraca. Terus piutang yang 22 juta masuk ke neraca dan seterusnya ya. Kontrak rumah, obat, terus inventaris. Nah, terus di Pasifa ada 60 juta hutang. Terus laba bersih 3,5 juta. Terus ada modal, sisa modal nih. Modalnya adanya 100 juta, terus ditarik nih, tarik modal 2 juta sehingga modalnya menjadi 98 juta. Nah ini kalau ditotalkan balance. Jadi kalau neraca itu hasil perhitungan tidak balance berarti ada yang salah. Oke, kita lanjut. Nah yang ini adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi sudah ada format baku ya. Ini format bagus saya ambil dari perpajakan. Jadi kalau orang orang wajib pajak mendapatkan berkas akhir tahun dari departemen dari kantor pelayanan pajak itu di antara dokumen-dokumen itu ada laporan laba rugi yang formatnya seperti ini. Jadi omset diisikan di sini. Terus omset itu eh, ada nilai modal ya. Omset itu kan orang jualan barang sudah ada keuntungannya ya. Sehingga harga dikurangi keuntungan itu namanya harga modal. Nah, nanti ini secara global barang yang keluar dalam setahun dihitung di sini dalam bentuk omset itu kan dicatat tiap hari ya. Terus kita hitung harga pokok penjualan dari barang yang dijual ini gitu. Nah, ngitung harga pokok penjualan itu dari ini dari perbekalan awal tahun berapa nilai barangnya. Jadi sebelum buka kita punya barang berapa di sini dicantumkan. Terus selama buka sampai akhir tahun, taruhlah dari pas lah dari buka Januari terus akhir tahun kita mau tutup buku. Nah, pembelian selama setahun itu dihitung ya, dihitung, taruh di sini. Terus totalnya kan merupakan perbekalan yang tersedia karena awal tahun kita punya barang 10. Terus selama setahun kita beli barang 110. Berarti barang yang tersedia kalau tidak jualan itu 120. Kan. Nah, tapi kan kita jualan. Gitu. Jadi jualan berapa yang dijual kan susah menghitungnya gitu. Susah menghitungnya itu. Nah, ada jalan keluar. Perbekalan akhir tahun, sisa yang ada di apotek itu dihitung aja. Berarti total perbekalan dikurangi dengan sisa yang dalam apotek itu adalah barang yang terjual. Nah, gitu ya. Barang yang terjual. Nah, jumlah ini adalah total harga pokok penjualan. Total harga pokok dari barang omset ini yang dijual. Selisihnya adalah
laba kotor usaha. Kenapa laba kotor? Karena biaya-biaya belum dikeluarkan. Ya, biaya itu kan harus dikeluarkan dari biaya-biaya. Eh, dari laba ya. Dari laba. Kalau laba nggak cukup, terpaksa termakan modal. Itulah rugi. Gitu ya. Kalau laba itu cukup memadai untuk membayar biaya-biaya dan masih sisa, itulah laba bersih gitu. Ya. Jadi diteruskan, ini laba kotor usaha. Adalah usaha adalah omset dikurangi harga pokok dari harga jual omset gitu. Nilainya sekian. Ini laba kotor. Nah, untuk menjadi bersih dikurangi dengan biaya-biaya. Biaya itu keluar tiap hari gitu kan sampai setahun. Sewa gedung udah dibayar di muka 3 tahun, tapi yang bisa ditaruhkan di sini satu satu tahun aja karena kita masih punya hak untuk 2 tahun ke depan gitu kan. Terus penyusutan penyusutan itu juga tahunan. Jadi kalau meja dipakai itu kan usang ya. Nah, selama setahun tuh bisa dihitung penyusutannya sebagai biaya. Nah, terus total pengurangan berapa, terus laba bersih sebelum pajak. Jadi laba bersih ini ya, laba kotor dikurangi biaya-biaya itu menjadi bersih, dikatakan sebagai laba bersih sebelum pajak. Karena sejumlah laba bersih ini adalah objek pajak, tergantung dari tarif pajak berapa, itu yang harus dibayar ke kas negara. Oke, itu laba rugi. Oh, ini contohnya. Contoh dari apa angka-angka yang sudah dihitung di depan, eh, peredaran kotor saya omsetnya 55 juta. Terus eh, awal 75, terus belanja selama sebulan, terus perbekalan selama sebulan sekian. Nah, terus perbekalan akhir bulan sekian. Ini omset, bukan. Ini eh, stok opnam ya. Stok opnam akhir bulan atau akhir tahun biasanya. Cuman ini karena soal jadi cuman bulan April aja gitu ya. Dan ini selisihnya ini adalah harga pokok penjualan. Dan ini harga pokok dari 55 juta gitu. Jadi selisihnya itulah keuntungan, tapi masih kotor. Nah, terus dikurangi dengan biaya-biaya yang yang sudah bisa diperhitungkan gaji karena sebulan aja dibayar gaji ini gaji sebulan. Yang sewa gedung kan dihitung setahun, penyusutan dihitung setahun, sehingga laba bersihnya adalah 3,5 juta. Gitu, ya. Ini ada penjelasannya nanti dibaca-baca di rumah. Kalau nggak salah kemarin sudah ini. Hmm. Jadi secara ringkas bahwa bisnis yang bisnis eceran yang kegiatannya adalah transaksi-transaksi keuangan dicatat terus dibuat penggolongan. Nah, ini udah proses akuntansi ya. Terus diringkas terus pelaporan. Nah, alur pembuatan neraca tadi. Jadi ada neraca awal. Neraca awal itu yang sebelum buka. Ya. Sebelum buka itu ada saldo. Saldo itu dipecah ke pos-posnya dalam neraca itu sebagai neraca awal. Neraca sebelum jualan untuk setahun ke depan. Gitu. Terus ini ada transaksi berbagai-bagai yang disebut dengan cash flow, aliran dana ya. Nah, terus ini ada laporan laba rugi. Hmm, ada ada dua besaran ini yang ada dua proses ini.
transaksi kas bank dan laporan laba rugi ini dibutuhkan untuk melengkapi komponen-komponen yang ada di neraca akhir, gitu. Nah, misalnya pertanyaan soal nih. Eh, dari proses transaksi kas bank ini, dari proses perhitungan transaksi kas dan bank ini, eh, elemen atau unsur apa yang dibutuhkan untuk membuat neraca akhir? Jawabnya gimana? Jadi transaksi kas bank ini kan besarannya ada beberapa gitu. Terus di antara lima lah, soalnya kan soalan pilihannya kan lima, dipilih satu yang benar. Nah, di antara lima ini apa yang termasuk dalam neraca akhir? Tadi contoh transaksi kas bank udah ada belum ya? Iya udah ada. Kan ada, oh ya, semuanya ya. Elemen elemen transaksi kas dan bank ini ada semua. Tapi yang spesifik bahwa itu hasil olah transaksi kas dan bank. Nah, ini agak rumit karena transaksi kas dan bank ini anu betul-betul ya, eceran, sangat eceran yang dicatat selama setahun, gitu ya. Nah, kalau laporan laporan laba rugi yang sederhana tadi, laporan laba rugi yang hasilnya dibutuhkan untuk kelengkapan neraca akhir apa ya? Ini sederhana karena satu aja gitu. Karena sebenarnya transaksi kas dan bank juga satu aja. Yang penting ada hasil terakhir itu eh, saldo kas ya, saldo kas. Jadi dari transaksi kas bank yang penting untuk neraca akhir adalah saldo kas, saldo kas. Kalau dari laporan laba rugi, ya laba atau rugi itu yang masuk ke neraca akhir. Ya umumnya laba ya kan. Jarang eh, ada rugi, itu jarang. Semuanya orang bisnis itu sudah diperhitungkan. Semuanya sudah diperhitungkan. Kecuali ada hal-hal yang spesifik yang tiba-tiba segala macam ya. Waduh, kok aneh ya? Waktunya hampir habis ya? Atau udah habis ya? Aduh, ini contoh membuat dokumen sebuah apotek yang baru buka ya. Jadi ini kebutuhan modal, terus modalnya dicari dapat dari tiga komponen ini gitu. Terus ini eh, perjalanan waktu sebulan yang dilalui bulan April tadi, akhirnya eh, dari transaksi kas bank ini akhirnya dibuat neraca gitu. Terus ini diketahui tambahan untuk kebutuhan membuat neraca. Ini dari
simpanan uang di kas dan di bank dijadikan satu. Jadi ini kas bank. Kalau di atas debit kredit yang pertama kas, debit kredit yang kedua bank, gitu. Terus dijadikan satu seperti ini. Terus, nah ini transaksi-transaksi yang sudah setahun ini ya. Jadi ini merupakan PR, soal yang dipakai PR dari file yang pertama gitu ya. Yang pertama. Terus ini dibuat. Jadi ini yang abu-abu di atas itu saldo awal, saldo awal. Neraca awal yang di bawah ini biru, neraca akhir gitu. Nah ini di di ke, ke slide berikutnya yang atas hijau yang bawah biru, cuman warnanya nggak mau seperti itu. Yang neraca awal ini ya, dari komponen-komponen di atas itu. Terus yang neraca akhir ini. Seperti itu. Nah ini komponen-komponen ini yang nanti menjadi bahan pertanyaan nih. Diambil 4 dari sini, diambil dari 1 dari sini. Terus dari neraca akhir, ya 1 itu. Ya. Oke, laporan ini seperti ini. Ada pertanyaan? Mungkin kalau barangkali ada pertanyaan, saya nggak menyelesaikan ini, udah dipikir-pikir. Satu SKS ini memang nggak cocok ya untuk kuliah satu saya. Satu SKS itu kuliahnya judulnya berdoa, itu selesai. Atau sekilas wajah, ngobrol-ngobrol. Nah hampir habis ya. Soalnya udah habis. Ya ini nggak masukan lah. Ini pemahaman jadi ya udah satu SKS ya nggak usah rumit-rumit lah. Ini ada PR. Oke, waktunya udah 12 habis ya. Kita ketemu Selasa depan lagi ya. Untuk yang terakhir, terus kita masuk ke ujian. Gimana sih? Stop share. Oke. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Prof. berlari. Saya live duluan ya. Oke.